Cirebon era penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Setelah Syekh Syarif Hidayatullah, juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon berkembang dan memperluas pengaruhnya di Jawa. Di bawah penerusnya, Cirebon tumbuh menjadi pusat perdagangan penting pada abad ke-16 dan ke-17 berkat lokasinya yang strategis dan hubungan dagangan yang luas. Kesultanan ini juga terus memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Namun pada akhir abad ke-17, konflik sukses membagi Kesultanan Cirebon menjadi 3 kesultanan kecil. Yang pertama Kesultanan Kesepuhan, Kesultanan Kanoman, dan Kesultanan Cirebon. Meskipun demikian, masing-masing kesultanan ini tetap mempertahankan pengaruhnya dalam bidang agama dan budaya, dan Cirebon tetap menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa meskipun Kesultanan Cirebon mengalami perubahan dan tantangan sejak era Syekh Syarif Hidayatullah, ia tetap memainkan peran pentingnya dalam sejarah budaya dan agama di Jawa Barat. Adapun di era Kesultanan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang mendirikan Kesultanan Cirebon merupakan periode penting dalam sejarah Cirebon dan penyebaran Islam di Jawa Barat. Berikut adalah beberapa hal penting lainnya tentang Cirebon di era tersebut. Yang pertama, sinergi budaya. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pendekatannya yang sinergi dalam menyebarkan Islam, di mana ia menggabungkan elemen-elemen budaya lokal Jawa dengan ajaran Islam. Ini menciptakan bentuk unik dari budaya dan seni Islam Jawa yang masih dapat dilihat di Cirebon hari ini. Yang kedua, pusat penyebaran Islam. Di bawah pemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa. Sunan Gunung Jati dan para pengikutnya berperan aktif dalam dakwah dan pendidikan Islam, membantu menyebarkan agama ini ke berbagai daerah di Jawa. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai kontribusinya dalam pengembangan infrastruktur di Cirebon, termasuk masjid, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Beberapa dari bangunan ini seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa masih berdiri sampai hari ini. Yang keempat, hubungan diplomatik. Sunan Gunung Jati menjalani hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan dan entitas politik lainnya, baik di dalam maupun luar Jawa. Ini membantu memperkuat posisi Cirebon dan memperluas pengaruhnya. Yang kelima, legenda dan mitos. Ada banyak legenda dan mitos yang terkait dengan Sunan Gunung Jati yang mencerminkan pengaruh dan kekaguman masyarakat terhadapnya. Misalnya ada cerita bahwa Sunan Gunung Jati pernah menikahi putri dari Raja Majapahit yang merupakan simbol dari perpaduan antara Islam dan budaya Jawa. Secara keseluruhan, era Kesultanan Gunung Jati adalah periode penting dalam sejarah Cirebon dan penyebaran Islam di Jawa.